Selamat hari Minggu buat kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Doa dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita memasuki Minggu Ekaudi, artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Melalui ibadah kita ini diajak untuk berseru kepada Allah, sebab dialah Allah yang mendengarkan seruan orang-orang yang percaya kepadanya. Dengarkanlah seruanku ya Allah, dan kasihanilah aku. Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Saudara-saudaraku, marilah kita berseru kepada Allah, memohon pengasihannya. Kita menyanyi dari buku Ende nomor 2 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu ku cari, ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan.
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku ND nomor 262 ayat 3. Hukum Taurat yang ditetapkan untuk kita pada minggu Ekaudi hari ini tertulis dalam 1 Korintus 16 ayat 13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 688 ayat 1 tambah 3. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah terang dan keselamatan kami, Engkaulah benteng kehidupan kami. Dengarlah Tuhan seruan yang kami sampaikan, kasihanilah kami dan jawablah kami. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami, janganlah menolak kami dengan murka. Engkaulah pertolongan kami, janganlah membuang kami dan janganlah meninggalkan kami. Ya Allah penyelamat kami, kasihanilah kami karena Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat pandemi COVID-19 ini, banyak hal yang membuat kami takut sehingga mempengaruhi iman percaya kami. Kami takut dengan keadaan perekonomian yang kurang baik. Kami takut kalau tertular penyakit. Kami takut tidak dapat makan dan kami takut jangan-jangan semakin banyak penderitaan lain oleh karena pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, kiranya segeralah berlalu pandemi COVID-19 ini dari bumi ini. Berikanlah kepada kami iman yang hidup, sebab hanya Engkau yang kami yakini yang bisa menyelamatkan kami dari penderitaan ini. Engkaulah yang kami harapkan menjawab seruan kami. Ya Tuhan Allah, dengarlah kami dan kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pada saat kami menghadapi penderitaan saat ini, lihatlah kami semuanya. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam kegelapan yang hanya mementingkan diri kami sendiri dan mengerjakan pekerjaan yang tidak Engkau kehendaki. Ya Tuhan, berikanlah pada kami hati yang suci dan baharuilah hati kami dan tuntunlah hanya kepada kehendak-Mu saja.
Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan yang kami sampaikan. Ya Tuhan, kiranya Engkau menyertai kami dalam pengumpulan kami. Kini kami bersusah payah untuk mencari bekal hidup kami setiap hari. Kuatkanlah kami, cukupkanlah bekal hidup kami. Kami percaya hanya Engkaulah sumber dari segala karunia yang melimpah. Berilah karuniamu kepada kami, supaya jangan ada seorang pun yang terancam kelaparan di dunia ini. Kami yakin dan percaya akan kuasa-Mu. Tuhan akan selalu memelihara hidup kami seperti seluruh ciptaan lainnya yang juga Tuhan pelihara. Ya Tuhan, pulihkanlah kami kepada keindahan yang dahulu ketika Engkau menciptakan langit dan bumi. Firman-Mu mengatakan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, dengarkanlah seruan kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tidak yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat kami bagi kami selain dari kasih sayang yang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami. Ya Allah akan keampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita menyanyi dari buku ND nomor 701 ayat 2. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita di Minggu Ekaudi hari ini tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7 sampai 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah isi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 298 ayat 2.
marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 772 ayat 2 sampai 3. Kita berdoa. Syukur bagimu Allah di tempat yang maha tinggi, atas karya pengorbananmu Tuhan menebus dosa-dosa kami. Hingga pada saat ini Tuhan, kami berkumpul untuk merayakan karya penebusan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, dan tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami beroleh hikmat yang daripada-Mu untuk memahami maksud dari firman-Mu. Terpujilah Engkau hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Semoga kita masih penuh dengan sukacita, kita masih bersemangat, dan kita masih memiliki motivasi untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada hari Minggu ini, Minggu Eksaudi, firman Tuhan yang menjadi khotbah ataupun renungan dalam ibadah kita pada minggu ini tertulis dalam Injil Matius pasal 20 ayat 29 sampai ayat 34. Dikatakan demikian, Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka,
Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, topik minggu pada hari Minggu ini adalah Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Artinya, setiap orang percaya yang berseru kepada Tuhan, maka tidak ada yang tidak didengarkan Tuhan. Itu kita garis bawahi. Dari topik minggu ini, kita bisa dapat kesimpulan, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, yang artinya setiap orang percaya yang meminta atau memanggil atau menghadirkan Tuhan, maka seruannya itu akan didengarkan Tuhan. Itu hal yang pasti. Sehingga topik kita mengatakan Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk itulah firman Tuhan ini kembali menguatkan kita agar kita dikuatkan untuk selalu bagaimana membangun komunikasi dengan Tuhan. Karena ternyata tidak ada komunikasi dengan Tuhan yang sia-sia. Entah itu dalam situasi apapun, kita ingin bersekutu dengan Tuhan, dalam suasana perasaan yang seperti apapun, kita ingin bersekutu dengan Tuhan, maka Tuhan akan selalu mendengarkan. Terlebih apabila kita sedang rindu-rindunya ingin meminta kepada Tuhan atas apa yang kita harapkan. Kemudian kita sangat memerlukan pertolongan Tuhan dalam kesesakan kita. Yang ketiga, kita berterima kasih atas berkat Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan semuanya itu tidak ada yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Semuanya didengarkan oleh Tuhan. Nah, kita melihat teks khotbah kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, begitu indahnya perbuatan Yesus, hal yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika Ia keluar dari Yeriko, ketika orang-orang banyak berbondong-bondong mengikuti Yesus dan murid-muridnya. Ada hal yang terjadi di sana. Ada sesuatu yang terjadi di sana, yaitu perjumpaan Yesus dengan dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, yang saat itu mendengar bahwa Yesus datang. Kedatangan Yesus mereka nantikan. Kalau kita melihat, begitu mereka mendengar Yesus lewat, mereka langsung berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Ternyata Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, orang buta ini ternyata sudah mendengar siapa itu Yesus. Orang buta ini mengenal siapa itu Yesus, sehingga dia langsung mengatakan, "Yesus, Anak Daud." Ketika dia menyapa dengan hal yang dia kenal, Yesus Anak Daud, tentu orang yang menyapa nama orang lain tentu karena dia kenal namanya. Tentu orang yang menyapa nama orang lain adalah karena orang tersebut mengenal siapa orang itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita juga melihat teks ini bahwa ternyata kedua orang buta itu menyerukan kepada Yesus, "Tuhan, kasihanilah kami." Karena begitu mengenal siapa pribadi Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, kita melihat Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ternyata ketika perjumpaan itu menghadirkan suatu hal yang indah bagi orang buta itu. Mereka hanya meminta kepada Tuhan Yesus, "Kasihanilah kami." Karena mereka mengenal siapa Yesus, sehingga mereka berani meminta kepada Yesus, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tentu ada banyak motivasi orang mengikut Tuhan. Ada banyak
keinginan-keinginan orang mengapa mengikut Yesus. Jika ditanya kepada kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, barangkali antara kita pun demikian. Kita mengikut Yesus hanya ingin menyaksikan mujizat-mujizatnya. Kita mengikut Yesus hanya karena ingin mendapat berkat. Kita mengikut Yesus hanya agar disembuhkan dari penyakit. Kita mengikut Yesus agar kiranya masa depan dan cita-cita kita dikabulkan oleh Dia. Ada banyak hal-hal lain mengapa kita mengikuti Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, apapun itu menjadi permintaan kepada Tuhan, itu tidak menjadi masalah. Tetapi mari Bapak Ibu, kita harus lebih mengenal lagi mengapa kita harus mengikuti Yesus. Karena kita juga harus mengenal siapa Yesus. Sehingga kita mengikuti Yesus karena kita mengenal siapa Yesus. Siapa Yesus? Tentu kita akan mengenal Dia yang telah memberikan karya keselamatan bagi kita. Dan tidak ada keselamatan di luar daripadanya. Sehingga itulah yang menjadi alasan kenapa kita mengikuti Yesus. Karena tidak ada jalan lain. Sebab jalan kebenaran dan hidup adalah Dia. Sehingga kita memang harus mengikut Yesus. Nah, barangkali jika kita menginginkan cita-cita dan harapan impian kita tadi, itu tidak menjadi masalah. Tetapi mari kita kepada pengenalan yang lebih dalam lagi, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Baru yang kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Yesus, tentu mengikut Yesus juga akan banyak sekali tantangan. Banyak hal yang membatasi kita untuk mengikuti Yesus. Banyak hal yang menghalangi kita. Rintangan-rintangan itu mencoba untuk menggagalkan kita dalam mengikuti Yesus. Karena kita melihat bagaimana kedua orang buta tadi, mereka memang menyadari ada keterbatasan sosial di sana. Karena orang buta, orang miskin, orang cacat tidak memiliki tempat dalam kehidupan sosial bermasyarakat, dalam kehidupan bangsa Yahudi. Nah, tetapi mereka memiliki semangat yang kuat, gigih. Karena kita melihat tadi di ayat 31 itu, mereka semakin keras menyerukan kepada Tuhan. Nah, kita juga melihat ada respon yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Di ayat 32, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bukan Tuhan tidak mengetahui apa yang menjadi permintaan kita, apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi buah pikiran kita. Tetapi yang mau dikatakan adalah sampaikan itu kepada Tuhan. Beritahukan. Mari bangun masa depanmu kepada Tuhan. Ceritakan kepada Tuhan. Nah, karena itulah Yesus mengatakan kepada orang buta, apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab mereka, Tuhan, supaya mata kami dapat melihat. Akhirnya, kedua orang buta tadi menyampaikan apa yang menjadi harapan mereka, apa yang menjadi impian mereka adalah untuk dapat melihat, agar celiklah mata mereka. Dan ternyata tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikut Dia. Untuk itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, sebagaimana topik tadi, topik minggu kita, Tuhan mendengarkan seruan orang percaya, dan pasti Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Untuk itu Bapak Ibu, kita diingatkan di masa-masa pandemik ini, kita tetap gigih, kita tetap semangat, kita tetap memiliki jiwa-jiwa yang selalu ingin membangun, yang selalu ingin memotivasi diri untuk dapat melakukan setiap aktivitas kita. Walaupun masa pandemik ini menyulitkan kita, membatasi diri kita. Nah, apapun yang menjadi masalah kehidupan kita di masa-masa pandemik ini, Bapak Ibu, mari kita menyerukan kepada Tuhan. Mari kita hadirkan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam susah payah kita, agar kiranya Tuhan berbelas kasih kepada kita, agar kiranya Tuhan segera menolong kita, dan agar kiranya Tuhan mendengarkan seruan orang-orang yang menyerukan kepada Dia.
Diberkatilah kita Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah menyapa kami pada hari ini Tuhan. Engkau mengatakan kepada kami Tuhan melalui firman-Mu agar kiranya kami pun datang kiranya untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati kami, apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi harapan dan impian kami, agar kiranya kami serukan, kami sampaikan, kami bawa dalam nama-Mu. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan menyerukan di masa-masa pandemik ini Tuhan, Tuhan berbelas kasih kepada kami. Tuhan kiranya tetap menjaga dan melindungi umat-Mu Tuhan, agar kiranya kami terjaga dari sakit penyakit yang telah menyerang kehidupan manusia. Terlebih Tuhan kehidupan jemaat-Mu, kiranya Tuhan menjaga dan melindungi setiap jemaat Tuhan, agar kiranya sukacita yang daripada Tuhan tetap mereka nikmati. Ya Tuhan, kami menyadari Tuhan ada banyak dosa dan pelanggaran kami. Ampuni Tuhan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak untuk menerima anugerah-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyi dari buku ND nomor 758 ayat 1-3. Kita telah mendengarkan firman Tuhan melalui khotbah hari ini. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya kepadanya seperti kepada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Marilah mengucap syukur bagi Tuhan Allah kita di dalam nama Yesus Kristus, sebab Dia mendengar seruan orang-orang percaya kepadanya, memberikan kasih karunia kepada yang memohon kepadanya. Syukur bagi Allah atas pengasihan-Nya, dan jadilah kehendak-Mu bagi kami. Tuhan berjanji akan mendengar seruan yang kita sampaikan kepadanya. Karena itu, marilah mencari wajah Tuhan, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan ketika kita sedang menghadapi penderitaan sekarang ini karena pandemi COVID-19. Selalulah berseru dan memohon kepada Tuhan, "Yesus Anak Daud, kasihanilah kami." Ingatlah, Tuhan tidak akan membiarkan engkau terus di dalam penderitaan, tetapi Tuhan akan mengakhirinya oleh karena pengasihan-Nya. So
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita ini kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.